saya Muzaki Anwar, Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Kesugihan Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan proses yang dilakukan seorang peneliti untuk menguji hipotesis dan teori. Seorang peneliti menyimpulkan berdasarkan hipotesis bahwa kondisi tertentu harus ada dalam dunia nyata, dan kemudian mereka melakukan pengukuran untuk kondisi nyata tersebut. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pengukuran diartikan sebagai suatu prosedur untuk mengklarifikasikan kasus atau subjek riset, unit eksperimen, responden, atau secara umum objek-objek seperti orang, perusahaan, benda, dan lain sebagainya. Dalam kategori suatu variabel tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa variabel sangat erat kaitannya dengan pengertian pengukuran. Variabel adalah setiap karakteristik yang dapat diklarifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua klarifikasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan sebagai objek atau sebagai properti. Objek lain meliputi suatu benda yang nyata, misalnya tulisan, manusia, atau mobil. Juga bisa mencakup suatu yang abstrak, seperti atom atau ketinggian suatu tempat. Sedangkan properti adalah karakteristik dari objek, misalnya sifat fisik manusia bisa dinyatakan dengan berat atau tinggi badan, sifat psikologi seperti sikap atau kecerdasan, serta sifat sosial yang mencakup kepemimpinan dan status. Karakteristik itulah yang merupakan objek pengukuran dalam penelitian. Setiap objek mempunyai ciri-ciri yang membedakan objek tersebut dari objek yang lain. Dalam penelitian, ciri yang kita teliti diperiksa, diamati, diukur, atau dihitung disebut karakteristik. Sedangkan objek yang karakteristiknya kita teliti disebut satuan pengamatan. Seorang peneliti menggunakan beberapa bentuk skala dalam melakukan proses pengukuran. Maka skala tersebut didasarkan sekumpulan asumsi, aturan-aturan mengenai hubungan antara skala tersebut dengan observasi, nyatanya. Konseptualisasi skala tersebut didasarkan pada tiga karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, urutan bilangan. Kedua, urutan perbedaan antara bilangan, yaitu perbedaan antara sepasang bilangan bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama besar dengan perbedaan sepasang bilangan lainnya. Yang ketiga, titik awal yang unik yang menunjukkan bilangan 0. Kemudian tipe skala pengukuran, yaitu yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang dinyatakan kategori, kelompok, atau klasifikasi dari konstruk yang diukur dalam bentuk variabel. Skala nominal banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial dan bisnis. Jika kita menggunakan skala nominal, kita memisahkan sekelompok objek ke dalam subkelompok atau kategori yang bersifat mutually eksklusif dan collectively eksekutif. Mutually eksklusif berarti tidak ada objek yang bisa masuk ke lebih dari subkelompok atau kategori. Sedangkan collectively eksekutif berarti tidak ada objek yang ada termasuk kategori. Skala nominal merupakan tipe skala pengukuran yang paling sederhana. Angka atau atribut yang digunakan dalam pengukuran hanya merupakan suatu nama untuk menyebutkan kategori atau kelompok variabel. Skala nominal oleh karena itu juga dinamakan dengan skala kategoris. Nilai variabel skala nominal hanya menjelaskan kategori, tetapi tidak menjelaskan nilai, peringkat, jarak, atau perbandingan. Yang kedua yaitu skala ordinal.
Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Skala ordinal mempunyai kelebihan dibandingkan dengan skala nominal karena menyatakan kategori dan peringkat. Misal A lebih berat dari B atau C lebih baik dari D. Namun tidak menunjukkan jarak atau interval beberapa selisih berat antara A dengan B atau seberapa baik antara C dibandingkan D. Skala pengukuran ordinal mempunyai sifat berikut. Menggunakan bilangan atau benda yang berfungsi simbol yang bisa membedakan. Sifat ini sama dengan sifat skala pengukuran nominal. Kemudian skala ordinal menunjukkan urutan atau peringkat. Berikut ini adalah instrumen penelitian menggunakan skala pengukuran ordinal. Yang pertama, sebutkan peringkat urutan pilihan saudara terhadap masing-masing perguruan tinggi dengan menyatakan dalam bentuk angka 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan tingkat pilihan yang pertama terhadap perguruan tinggi tersebut. Demikian seterusnya sampai angka 5 yang menunjukkan tingkat pilihan yang terakhir. Nah, berdasarkan salah satu jawaban, yaitu mereka menjawab yang pertama Universitas Sumatera Utara, yang kedua Universitas Islam Sumatera Utara, yang ketiga Universitas Muhammadiyah, yang keempat Universitas Medan Area, dan yang terakhir Universitas Negeri Medan. Nah, contoh yang kedua yaitu sebutkan peringkat urutan pilihan saudara terhadap wilayah pemasaran yang memungkinkan perluasan usaha dan menyatakan dalam bentuk 1 sampai dengan 5. Angka 1 menunjukkan tingkat pilihan yang pertama terhadap wilayah tersebut. Demikian seterusnya sampai angka 5 yang menunjukkan tingkat pilihan yang terakhir. Nah, dengan itu jawaban yang pertama yaitu Kabupaten Asahan, kedua Kabupaten Batubara, ketiga Kabupaten Dairi, keempat Kabupaten Deli Serdang, kelima Kabupaten Labuhan Baru. Nah, itulah contoh dari yang peringkat pertama sampai kelima. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat, dan jarak konstruk yang diukur. Skala interval tidak hanya mengukur perbedaan subjek atau objek secara kualitatif melalui kategorisasi dalam menyatakan urutan preferensi, tetapi juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan yang lainnya. Skala interval dan memberikan informasi. Skala interval dapat memberikan informasi yang lebih dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal karena mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dan dengan lainnya. Untuk melakukan analisa skala pengukuran ini menggunakan statistik parametrik. Skala interval dapat dinyatakan dengan angka 1 sampai dengan 5 atau angka 1 sampai dengan 7. Skala pengukuran ini menggunakan konsep jarak atau interval yang sama atau disebut juga equality interval karena skala ini tidak menggunakan angka 0 sebagai titik awal perhitungan. Nilai skala interval bukan angka absolut, misal jarak antara 1 dan 2 sama dengan jarak antara 3 dan 4. Contoh skala interval adalah suhu yang diukur dengan termometer. Jarak 5 derajat Celcius dengan 10 derajat Celcius sama dengan jarak 20 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius atau mempunyai sifat interval yang tetap. Nah, kemudian berikutnya yaitu skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori peringkat, jarak, dan perbandingan konstruk yang diukur. Skala rasio menggunakan nilai absolut sehingga memperbaiki kelemahan skala interval yang menggunakan nilai relatif. Skala ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan manajemen keuangan. Skala rasio pada dasarnya memiliki sifat seperti skala interval, tetapi skala ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan ketiadaan karakteristik yang diukur.
Panjang, kecepatan, dan berat merupakan contoh skala rasio. Melalui skala ini kita dapat menginterpretasi perbandingan antar sekolah. Sebagai contoh, tinggi pohon 20 meter adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang tingginya 10 meter. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan kendaraan dengan kecepatan 30 km per jam. Contoh lain, berat Sari 35 kg, sedang berat Maya 70 kg. Maka berat Sari dibandingkan berat Maya sama dengan 1:2. Nah, kemudian karakteristik pengukuran yang baik. Proses pengukuran menggunakan suatu alat ukur. Alat ukur tersebut harus menghasilkan ukuran yang sesuai dengan karakteristik objek sesungguhnya. Misalnya jika kita akan mengukur tinggi badan, maka alat ukur yang digunakan, katakanlah meteran, harus bisa mengukur secara tepat sesuai dengan tinggi orang yang diukur tinggi badannya. Dibandingkan ilmu alam, proses pengukuran tersebut relatif lebih pasif dan objektif dibandingkan dengan bidang ilmu sosial. Hal ini disebabkan alat ukurnya bersifat standar dan objek pengamatannya bersifat nyata. Kesulitan-kesulitan pengukuran dalam ilmu sosial tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil pengukuran. Perbedaan hasil pengukuran menunjukkan bahwa alat ukur tersebut yang ada yang baik dan ada yang buruk. Secara umum terdapat 3 karakteristik yang digunakan untuk menilai baik tidak prosesnya pengukuran, yaitu validitas, kemudian rehabilitas, dan yang terakhir kepraktisan. Nah, dari sekian banyak skala, kemudian ada juga pemilihan skala. Nah, di sini ada 6 isu yang mempengaruhi pemilihan skala. Yang pertama, tujuan penelitian. Kedua, skala respon. Ketiga, tingkat preferensi. Keempat, ciri-ciri skala. Kelima, jumlah dimensi. Keenam, pembentukan skala. Dan kemudian itu yang terakhir. Alhamdulillah penjelasan materi tentang ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekeliruan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.